Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan materi tentang pelaksanaan pelayanan bimbingan konseling di sekolah dasar, kelas rendah, dan kelas tinggi. Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah bimbingan konseling di sekolah dasar yang diampu oleh Dr. Ririanti Rahmayani, SPSI MPD. Kelompok 10 beranggotakan Ainaya Pajira, Ainul Yuda, Deni Maulana, Alpi Syahramadani, dan Rinda Norsipa. Langsung saja kita ke materi pertama. Ya, jadi materi yang pertama ialah jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling. Berbagai jenis layanan dan kegiatan konseling perlu dilakukan sebagai wujud penyelenggaraan pelayanan konseling terhadap peserta didik. Jenis layanan konseling yang pertama ialah layanan orientasi. Layanan ini ialah yang memungkinkan peserta didik dan pihak-pihak lain yang dapat memberikan pengaruh besar terhadap peserta didik, terutama orang tuanya, untuk memahami lingkungan yang baru dimasuki peserta didik ini dan membantu berperannya peserta didik di lingkungan yang baru dimasukinya. Untuk jenis layanan konseling yang kedua ialah layanan informasi. Layanan ini ialah yang memungkinkan peserta didik dan pihak konseling untuk menerima dan memahami informasi seperti informasi pendidikan dan informasi jabatan yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan sehari-hari sebagai pelajar, anggota keluarga, dan masyarakat. Next. Ya, jenis layanan konseling yang ketiga ialah layanan penempatan dan penyaluran. Layanan bimbingan ini ialah yang memungkinkan peserta didik memperoleh penempatan dan penyaluran yang tepat, misalnya penempatan dalam kelas, kelompok belajar, jurusan, atau program studi dan kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler sesuai dengan potensi, bakat, dan minat serta kondisi pribadinya. Nah, jadi jenis layanan yang keempat ialah layanan bimbingan belajar. Pengalaman menunjukkan bahwa kegagalan-kegagalan yang dialami siswa dalam belajar tidak selalu disebabkan oleh kebodohan atau rendahnya intelijensi. Sering kegagalan itu terjadi disebabkan mereka tidak mendapatkan layanan bimbingan yang memadai. Jadi layanan bimbingan belajar dilaksanakan melalui 2 tahap, yaitu pengenalan siswa yang mengalami masalah belajar dan upaya membantu siswa yang mengalami masalah belajar. Nah, untuk layanan yang kelima maksud saya ialah layanan konseling perorangan. Konseling yang dimaksudkan sebagai pelayanan khusus dalam hubungan langsung tatap muka antar konselor dan klien. Dalam hubungan ini, masalah klien dicermati dan diupayakan pengentasannya sedapat-dapatnya dengan kekuatan klien sendiri. Dalam kaitan ini, konseling dianggap sebagai upaya layanan yang paling utama dalam pelaksanaan fungsi pengentasan masalah klien. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dasar pada kelas 1 dan 2. Nah, yaitu adalah layanan BK atau bimbingan konseling, yang masing-masing layanan bimbingan ini telah menyangkut berbagai materi yang termuat dalam 4 bidang bimbingan, yaitu bimbingan pribadi, sosial, belajar, serta karir. Nah, untuk yang pertama itu adalah layanan orientasi dan juga informasi, yang dimana layanan ini adalah pemberian informasi atau orientasi di kelas 1 dan 2 sekolah dasar, terutama di sekolah yang diselenggarakan terhadap orang tua. Jadi bukan hanya sekolahnya saja, tapi melainkan orang tua juga ikut andil dalam kegiatan ini, yang dimana agar siswa itu bisa memahami kondisi dan tuntunan sekolah. Bukan hanya siswa, tapi juga orang tuanya harus juga memahami tuntunan ataupun yang ada yang di sekolahnya. Pertama itu adalah pemberian materi layanan orientasi dan juga informasi, seperti ada tadi bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, dan juga bimbingan karir. Jadi yang diatasi oleh atau ditangani oleh BK di SD ini bukan hanya tentang ada anak-anak yang bermasalah, tapi juga masalah bimbingan pribadi, bagaimana mereka selanjutnya kan, bagaimana juga bimbingan sosial, bagaimana mereka berinteraksi dengan sosial, itu juga bisa diperbaiki ataupun diusahakan
untuk menjadi lebih baik. Selanjutnya ada bimbingan belajar, sudah jelas karena ini adalah sekolahan, maka bimbingan belajar itu sangat diperlukan jikalau ada yang mengalami masalah ataupun ada juga yang bisa mengalami pembelajaran itu dia memahami lebih cepat sehingga harus dilakukan lagi pembelajaran ataupun hal-hal ekstra lainnya untuk mendukung potensi yang anak miliki. Sebenarnya bimbingan karir juga ada berbagai hal yang bisa diajarkan. Nah, setelah kita memberikan layanan orientasi ini, terus selanjutnya itu pasti adalah layanan pelaksanaannya. Jadi bukan hanya orientasinya saja, tapi juga pelaksanaannya juga harus dilakukan. Bisa di dalam kegiatan di luar kelas maupun di dalam kelas. Nah, pada mata pelajaran tertentu pun juga ada ataupun harus disisipkan bagaimana bimbingan konseling, karena setiap mata pelajaran ini ada makna ataupun hal-hal yang harus diambil dari setiap mata pelajaran tersebut. Contohnya adalah PKN yang untuk memberikan pelajaran kepada siswa bagaimana cara mencintai tanah air, menghargai tanah air, dan juga kebangsaan tinggi. Dan juga seperti pembelajaran IPA yang dimana kita belajar untuk mencintai alam, bagaimana cara menjaga alam agar tidak rusak. Nah, selanjutnya adalah layanan penempatan ataupun penyaluran. Nah, ini diselenggarakan untuk melayani para siswa sesuai dengan potensi, bakat, minat, serta kondisi pribadinya. Seperti saya bilang tadi, bukan hanya dari segi kalau ada masalah, tapi juga anak yang memiliki potensi ataupun bakat yang bisa ditunjang ataupun bisa kita dukung untuk memaksimalkan potensi yang mereka miliki. Dimana setelah itu kita memberikan layanan orientasi informasi seperti tadi, bimbingan apabila anak tersebut bimbingan belajar, kita berikan bimbingan belajar ataupun pengembangan potensi serta minat bakatnya. Setelah dilaksanakan, itu adalah selanjutnya adalah layanan pembelajaran, yang dimana pengembangan sikap dan kebiasaan belajar siswa serta meningkatkan seoptimal mungkin hasil belajar mereka. Seperti yang saya bilang tadi, di layanan BK ini juga mengembangkan sikap dan kebiasaan serta mengoptimalkan seoptimal mungkin bagaimana potensi anak tersebut untuk belajar. Nah, dampak belajar ini pun bukan hanya tentang materi, memahami materi, bagaimana materi ini dan mengingat ini, tapi dan juga secara utuh, karena seperti saya sampaikan tadi, di dalam setiap pembelajaran itu adalah nilai-nilai tertentu yang bisa dikembangkan. Seperti tadi ada PKN untuk meningkatkan kebangsaannya atau kewarganegaraannya, terus ada juga sosial untuk bagaimana mereka bersosialisasi dan juga memahami sekitar, serta IPA tadi salah satunya juga, yang itu bagaimana kita cara mengetahui alam, bagaimana menjaga alam agar tidak rusak. Nah, pembelajaran ini menyangkut pengembangan keseluruhan pribadi secara masing-masing siswa. Jadi tidak hanya secara keseluruhan kita mengadaptasinya, tapi juga secara pribadi, karena setiap anak itu memiliki potensi, minat, dan bakat yang berbeda. Setelah kita menemukannya, kita berikan layanan informasi, materi, pembimbingan, bagaimana tadi untuk mengembangkan dirinya, baik bimbingan pribadi, sosial, bimbingan belajar, ataupun bimbingan karirnya yang anak miliki. Nah, setelah itu dilaksanakan nih. Pelaksanaannya pun sama seperti tadi, dapat dilakukan dalam kelas, jikalau misalnya itu ada kegiatan di dalam kelas seperti belajar dan lainnya, ataupun kegiatan di luarnya seperti peminatan atau bakat yang dimiliki anak yang lainnya seperti dalam berbagai hal olahraga mungkin. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang teman saya jelaskan, yaitu kegiatan pendukung bimbingan dan konseling di sekolah dasar khususnya pada kelas 1 dan 2. Yang pertama itu adalah aplikasi instrumentasi dan himpunan data. Aplikasi instrumentasi baik tes maupun non-tes yang secara langsung dikenalkan kepada para siswa hampir tidak ada, kecuali untuk siswa tertentu yang memerlukan pengungkapan data khusus, misalnya perlu dites inteligensinya. Tes inteligensi itu pun tidak diselenggarakan oleh guru kelas, melainkan oleh guru pembimbing atau ahli lain yang berkewenangan untuk itu.
Instrumen itu bisa berupa angket yang perlu diisi oleh orang tua siswa, yaitu yang terutama itu menyangkut identitas pribadi siswa, latar belakang rumah dan keluarga, dan sejarah kesehatan siswa tersebut. Nah, dari hasil pengisian angket itu kemudian disimpan dalam bentuk himpunan data. Himpunan data ini selanjutnya dipelihara dan dikembangkan sehingga memuat berbagai keterangan penting tentang siswa yang bersangkutan. Selanjutnya, himpunan data itu dilengkapi dengan nilai-nilai hasil belajar dan kegiatan ekstrakurikuler siswa tersebut. Yang kedua itu ada konferensi kasus. Konferensi kasus perlu diselenggarakan untuk membahas permasalahan siswa yang memerlukan keterangan dan penanganan lebih luas. Konferensi kasus ini diselenggarakan oleh guru kelas dengan mengundang orang tua siswa, kepala sekolah, dan jika diperlukan mengikut sertakan pula guru kelas lain. Contohnya guru agama dan guru panjaskes dan lain-lain yang mengajar siswa tersebut, serta seorang guru pembimbing dari SLTA terdekat. Hasil konferensi kasus ini dipergunakan oleh guru untuk melaksanakan pelayanan bimbingan dan konseling lebih lanjut terhadap siswa yang bersangkutan. Nah, yang ketiga yaitu kunjungan rumah. Kunjungan rumah diperlukan oleh guru apabila untuk permasalahan siswa yang sedang ditangani diperlukan keterangan lebih jauh dan dari tentang orang tuanya serta tentang kondisi keluarganya. Atau guru kelas ingin menyampaikan sesuatu kepada orang tua siswa tentang permasalahan anaknya itu. Nah, hasil kunjungan rumah dapat dipergunakan oleh guru kelas untuk melanjutkan pelajarannya terhadap siswa yang bersangkutan. Lebih jauh, dengan kunjungan rumah itu, orang tua dapat diajak bekerja sama untuk memantaskan permasalahan siswa tersebut. Kegiatan kunjungan rumah dapat diganti dengan pemanggilan orang tua ke sekolah. Namun demikian, kunjungan rumah secara langsung akan lebih menguntungkan karena penerimaan orang tua terhadap guru di rumahnya sendiri akan lebih akrab sehingga lebih memungkinkan dijalinnya kerjasama. Di samping itu, kunjungan rumah lebih memungkinkan guru melihat secara langsung dan memahami lebih mendalam suasana rumah dan keluarga siswa yang sedang dibimbingnya itu. Yang keempat adalah alih tangan kasus tangan. Alih tangan kasus tangan kasus. Alih tangan kasus dilaksanakan apabila guru kelas merasa kurang berkemampuan menangani permasalahan siswanya. Pertama-tama, alih tangan dilakukan oleh kepala sekolah. Apabila penanganan masalah itu belum tuntas, alih tangan dapat dilakukan kepada salah seorang guru pembimbing dari SLTA terdekat. Salah satu hal yang perlu mendapat perhatian ialah bahwa alih tangan itu perlu sepengetahuan dan terlebih dahulu mendapat izin dari orang tua siswa tersebut. Baiklah, selanjutnya ialah pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dasar pada kelas 3 dan 4. Nah, sebelumnya sudah rekan saya jelaskan bahwa peran BK itu bukan hanya mengatasi siswa yang bermasalah, akan tetapi ada banyak aspek yang mana BK itu banyak sekali perannya dalam sekolah. Jadi untuk layanan bimbingan dan konseling pada kelas 3 dan 4 itu yang pertama ada layanan orientasi dan informasi, kemudian yang kedua layanan penempatan atau penyaluran, yang ketiga ada layanan pembelajaran. Yang pertama layanan orientasi dan informasi untuk materinya itu untuk materi layanan orientasi dan informasi. Nah, jadi layanan BK itu diintegrasikan dalam materi pembelajaran yang ada di kelas. Yang mana fokus layanan bimbingan dan konseling ini adalah bagaimana mengembangkan aspek-aspek perkembangan pada peserta didik itu sesuai dengan perkembangannya. Nah, jadi untuk materi orientasi dan informasi ini
pada kelas 3 dan 4 itu merupakan pemantapan dari materi pelayanan yang ada di kelas. Materi tersebut ditingkatkan dan diperluas lagi sehingga mencakup pokok-pokok yang pertama ada materi bimbingan pribadi, kemudian sosial, kemudian belajar dan karir. Nah, untuk materi bimbingan pribadi, misalnya kita sebagai seorang guru, misalnya pada mata pelajaran tertentu, misalnya kita itu bisa dapat menginformasikan tentang perlunya mengenal dan menerima diri sendiri kepada siswa itu sebagaimana adanya. Kemudian memberikan informasi misalnya tentang hidup sehat dan bagaimana cara penerapan dari hidup sehat tersebut. Selanjutnya ialah mengenai materi bimbingan sosial. Nah, jadi di sini guru dapat mengintegrasikan bimbingan konseling, misalnya tentang materi mata pelajaran PKN, misalnya bagaimana perlunya bergaul dengan orang lain itu berdasarkan aturan, berdasarkan norma-norma yang ada, kemudian harus sopan dengan orang lain, baik itu dengan teman sebaya ataupun di lingkungan sekolah dan luar sekolah. Kemudian selanjutnya mengenai materi bimbingan belajar. Nah, jadi di sini guru itu dapat mengarahkan kepada siswa untuk bagaimana belajar yang baik, misalnya tidak ribet di kelas atau lain hal sebagainya, mempersiapkan diri mengikuti pelajaran dengan baik. Nah, itu merupakan salah satu materi bimbingan belajar. Kemudian selanjutnya mengenai materi bimbingan karir. Nah, jadi di sini guru bisa mengintegrasikan dalam materi pembelajaran, misalnya mengenai bimbingan karir tadi. Misalnya guru memberikan informasi awal dan informasi sederhana mengenai pekerjaan dan usaha-usaha yang mana memperoleh penghasilan. Nah, misalnya kita kaitkan saja di daerah mereka masing-masing, misalnya ada yang memperoleh penghasilan itu dengan cara bertani, nah kemudian dengan cara berdagang dan lain hal sebagainya, banyak sekali. Ya. Selanjutnya pelaksanaan layanan orientasi dan informasi. Nah, jadi di kelas 3 dan 4 ini informasi itu dapat langsung diberikan oleh guru kelas kepada siswa dan siswi itu langsung agar dapat menerima dan memahaminya. Nah, jadi berbeda dari keadaan di kelas 1 dan 2, materi orientasi dan informasi pada kelas 3 dan 4 ini itu lebih luas dan mendalam informasinya. Selanjutnya yaitu yang kedua ada layanan penempatan atau penyaluran. Nah, jadi materi pada layanan penempatan atau penyaluran ini pada kelas 3 dan 4 ini itu mengikuti pula pola yang sama pada layanan-layanan di kelas sebelumnya. Nah, akan tetapi pada kelas 3 dan 4 ini itu lebih diperluas lagi, lebih dikembangkan lagi. Nah, jadi yang pertama itu ada materi bimbingan. Nah, jadi di sini guru bisa memberikan layanan kepada siswa dalam menyalurkan bakatnya. Nah, misalnya dalam kegiatan ekstrakurikuler, nah seperti misalnya ada kegiatan pramuka, kemudian ada ekskul kesenian seperti tari misalnya ya yang ada di SD, kemudian ekskul apalagi banyak ya. Kemudian ada dalam kegiatan olahraga. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu mengenai materi bimbingan sosial. Nah, penempatan atau penyalurannya itu siswa bisa dilibatkan dalam diskusi kelompok, misalnya diskusi kelompok, kemudian mengikuti organisasi ya seperti kepengurusan kelas. Nah, agar siswa itu terlibat dalam kegiatan sosial. Jadi di sana siswa bisa dapat mengeluarkan pendapatnya.
serta bekerja sama dengan kelompoknya atau dengan organisasinya dalam memecahkan masalah misalnya. Nah, kemudian selanjutnya mengenai materi bimbingan belajar. Jadi guru itu memberikan kepada siswa itu sesuatu yang sama atau tidak membeda-bedakan siswa. Nah, jadi dalam hal belajar itu siswa itu dianggap sama, tidak dibeda-bedakan. Misalnya ada siswa pintar, ada siswa yang IQ-nya di bawah rata-rata. Jadi guru itu memfasilitasi siswa dalam belajar itu sama, tidak dibeda-bedakan. Selanjutnya yaitu untuk pelaksanaan layanan penempatan atau penyaluran. Nah, jadi penempatan atau penyaluran siswa di kelas 3 dan 4 ini pada dasarnya itu sama halnya dengan kelas-kelas sebelumnya, kelas-kelas 1 dan 2. Nah, sesuai dengan tingkat perkembangannya, siswa kelas 3 dan 4 ini itu sudah dapat diajak berbicara tentang kemungkinan dan rencana penempatan atau penyaluran yang akan dilakukan oleh guru kelas. Selanjutnya yang ketiga mengenai layanan pembelajaran. Nah, jadi untuk materi layanan pembelajaran ini, materi bimbingan itu ada materi bimbingan pribadi, kemudian ada materi bimbingan sosial, ada materi bimbingan belajar dan bimbingan karir. Nah, sama halnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa layanan bimbingan konseling itu diintegrasikan dalam setiap mata pembelajaran. Nah, jadi untuk layanan pembelajaran pada kelas 3 dan 4 ini itu pada umumnya merupakan peningkatan dari layanan sejenis di kelas sebelumnya. Jadi peningkatannya itu mencakup materi yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diikuti di kelas 3 dan 4. Nah, sesuai dengan mata pelajaran yang ada di kelas tersebut. Dan juga aspek-aspek perkembangan pribadi siswa itu secara menyeluruh. Jadi bedanya di sini itu materinya itu lebih diperluas lagi, lebih dibahas luas lagi. Nah, kemudian untuk pelaksanaan layanan pembelajaran, pelaksanaannya itu sesuai dengan perkembangan dan kemampuan mereka. Nah, pada siswa kelas 3 dan 4 ini. Nah, pada siswa kelas 3 dan 4 ini mereka itu sudah dapat lebih aktif terlibat di dalam pelayanan bimbingan dan konseling untuk mereka dibandingkan dengan kelas sebelumnya, kelas 1 dan 2. Nah, selanjutnya yaitu kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. Nah, pada kelas 3 dan 4 di sekolah dasar ini, pelaksanaan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling itu tidak jauh berbeda dari pelaksanaan di kelas-kelas sebelumnya, yang mana sudah dipaparkan oleh rekan saya sebelumnya juga kurang lebihnya seperti itu. Nah, yang pertama kegiatan pendukung bimbingan konseling, yaitu yang pertama ada aplikasi instrumen dan himpunan data, kemudian yang kedua konferensi kasus, yang ketiga kunjungan rumah, kemudian yang keempat alih tangan kasus. Nah, untuk yang pertama aplikasi instrumen dan himpunan data. Jadi sesuai dengan kemampuannya membaca dan menulis yang sudah cukup berkembang, jadi para siswa itu sudah dapat mengisi daftar isian sederhana, misalnya tentang mata pelajaran yang disukai misalnya. Nah, jadi data yang diperoleh dari kegiatan itu dapat digunakan guru kelas sebagai dasar untuk diambil langkah-langkah selanjutnya lagi untuk layanan bimbingan konseling. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu konferensi kasus. Nah, sama dengan kegiatan sejenis di kelas 1 dan 2 pada kelas sebelumnya. Jadi konferensi kasus itu perlu diselenggarakan untuk membahas
permasalahan siswa yang memerlukan keterangan dan penanganan yang lebih luas lagi. Nah, kemudian yang ketiga ada kunjungan rumah. Nah, pada dasarnya sama juga dengan kegiatan kunjungan rumah untuk kelas 1 dan 2 juga. Nah, jadi apa bedanya di sini? Jadi bedanya ialah bahwa siswa kelas 3 dan 4 itu sudah mulai dapat diajak mempersiapkan kunjungan rumahnya dan juga dapat diajak membicarakan hasil kunjungan rumah itu. Dengan demikian, siswa yang bersangkutan itu dapat dilibatkan secara langsung, dapat dilibatkan dalam proses kunjungan rumah dan pembicaraan hasil-hasilnya untuk kepentingan pemecahan masalah yang pada siswa yang bersangkutan. Nah, selanjutnya yang terakhir yang keempat, ada alih tangan kasus. Jadi hampir sama juga ya dengan proses alih tangan kasus untuk siswa kelas 1 dan 2. Jadi bedanya di sini itu terletak pada kemungkinannya itu guru kelas itu membicarakan terlebih dahulu rencana alih tangan kasus itu kepada siswa yang bersangkutan. Jadi siswa tersebut dapat saja menolak rencana alih tangan itu apabila penolakan itu terjadi. Nah, apabila penolakan itu terjadi, maka guru kelas itu perlu membicarakan rencana tersebut secara lebih mendalam lagi dengan siswa, jika perlu dengan mengikut sertakan orang tuanya. Nah, jadi sehingga kunjungan-kunjungan alih tangan itu dapat dipahami dan diterima oleh siswa dan orang tuanya. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dasar pada kelas 5 dan 6. Adapun layanan bimbingan dan konseling di sekolah semakin penting karena menurut Yerder, program layanan bimbingan dan konseling dapat mempengaruhi domain afektif, perilaku, interpersonal, dan juga prestasi akademik secara positif dalam Nasihin dan Sururi tahun 2012 halaman 215. Adapun layanan yang terdapat di layanan bimbingan dan konseling yaitu pertama, layanan orientasi dan informasi. Di dalamnya terdapat pertama materi layanan orientasi dan informasi. Materi layanan orientasi dan informasi di kelas 5 dan 6 lebih luas dan berkembang daripada hal yang ada di kelas-kelas sebelumnya. Materi tersebut meliputi pokok-pokok berikut. Yang pertama yaitu materi bimbingan pribadi, yang di dalamnya terdapat informasi tentang perlunya dan usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk mengenal kemampuan, bakat, dan minat serta bentuk penyaluran dan pengembangannya. Yang kedua yaitu materi bimbingan sosial, yang di dalamnya terdapat yang pertama informasi tentang perlunya menerapkan nilai-nilai agama, sosial, adat istiadat, budaya, dan hukum dalam pergaulan. Kemudian ada informasi tentang perlunya berkomunikasi dengan bahasa yang baik dan benar. Yang ketiga yaitu materi bimbingan belajar, yang di dalamnya terdapat informasi tentang pengaturan jadwal kegiatan belajar baik di sekolah maupun di rumah, kegiatan olahraga, latihan keterampilan, pelajaran tambahan, dan kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan tingkatan kelasnya. Yang keempat ada materi bimbingan karir, yang di dalamnya terdapat informasi lanjutan yang lebih kompleks tentang pekerjaan dan usaha-usaha untuk memperoleh penghasilan. Yang B yaitu pelaksanaan layanan orientasi dan informasi. Butir-butir di atas menggambarkan bahwa layanan orientasi dan informasi di kelas-kelas tinggi di SD memang lebih kompleks. Guru kelas perlu mendatangkan narasumber dari luar sekolah. Peranan kepala sekolah dalam mendatangkan narasumber itu sangat menentukan. Demikian juga, para siswa khususnya kelas 6 dapat dibawa untuk meninjau atau melakukan orientasi ke SLTP, tempat mereka akan melanjutkan pembelajaran, dan ke tempat-tempat kerja sederhana, misalnya industri atau perusahaan kecil. Yang kedua yaitu layanan penempatan atau penyaluran. Di dalamnya terdapat materi layanan penempatan atau penyaluran, yaitu pola dan materi layanan ini tetap sama dengan layanan sejenis yang dilakukan di kelas 3 dan 4, yaitu
Yang pertama, materi bimbingan karir di kelas 5 dan 6 mendapat peningkatan, yaitu seiring dengan informasi tentang pekerjaan atau karir yang diperoleh siswa, maka para siswa hendaknya ditempatkan atau disalurkan ke dalam kelompok-kelompok yang mempelajari berbagai jenis pekerjaan, sebagaimana informasinya ingin diperoleh, khususnya dikaitkan dengan aspek-aspek pekerjaan atau karir tertentu. Selanjutnya ada pelaksanaan layanan penempatan atau penyaluran. Dalam melaksanakan layanan penempatan atau penyaluran, guru kelas perlu membicarakannya dengan siswa yang bersangkutan tentang alasannya dan keuntungan-keuntungannya. Apabila siswa menolak, perlu dibicarakan lebih mendalam. Kalau perlu dengan mengikut sertakan orang tua, sehingga rencana penempatan atau penyaluran itu dapat dipakai dan diterima untuk dilaksanakan. Yang ketiga ada layanan pembelajaran. Layanan pembelajaran bermaksud menguatkan sikap dan kebiasaan belajar yang telah terbina sejak kelas 1 sampai dengan kelas 4, serta mendorong lebih jauh lagi penguasaan siswa terhadap berbagai hal yang diperlukan, baik yang menyangkut mata pelajaran yang diikutinya, maupun aspek lain dalam kehidupannya sebagai pelajar, anggota keluarga, warga masyarakat, dan warga negara. Di dalamnya terdapat materi layanan pembelajaran yang meliputi hal-hal pokok berikut. Yang pertama, materi bimbingan pribadi. Di dalamnya terdapat upaya memahami kelemahan diri siswa dan upaya penanggulangannya dalam kaitannya dengan keberhasilan belajar. Yang kedua, materi bimbingan sosial. Di dalamnya terdapat upaya bantuan kepada siswa untuk berani dan mampu mengemukakan pikiran dan pendapat serta argumentasi secara tepat kepada orang lain. Catatan, semua hal tersebut ditinjau dari sopan santun dan tata krama, nilai-nilai agama, sosial, adat istiadat, budaya, dan hukum. Yang ketiga ada materi bimbingan belajar. Di dalamnya terdapat bantuan kepada siswa dalam pengaturan jadwal kegiatan belajar, baik di sekolah maupun di rumah, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Yang keempat, materi bimbingan karir. Di dalamnya terdapat kemampuan khusus untuk pekerjaan tertentu, apakah siswa dapat dimungkinkan memiliki kemampuan tersebut. Selanjutnya, pelaksanaan layanan pembelajaran. Jurnal guru kelas memiliki peran sebagai pelaksana bimbingan. Guru kelas memahami semua karakteristik dan kemampuan setiap siswanya. Guru kelas mengajarkan kemampuan bertingkah laku dan berhubungan sosial. Guru kelas selalu membantu siswa dalam menyelesaikan permasalahannya atau kesulitan yang dihadapi siswa, dan guru kelas dapat membantu siswa dalam mengembangkan disiplin belajarnya. Yang keempat, ada layanan konseling perorangan. Masalah-masalah siswa yang mungkin perlu ditangani melalui layanan konseling perorangan dapat beraneka ragam. Baik masalah yang mengangkut kemandirian siswa, hubungan sosial, masalah belajar, ataupun pengembangan karir. Apabila guru kelas belum mampu menyelenggarakan konseling perorangan itu, siswa-siswa yang memerlukannya dapat dialih tangankan kepada guru pembimbing. Yang kelima, ada layanan bimbingan kelompok. Guru kelas sebagai pemimpin kelompok mengatur lalu lintas pembicaraan, menjembatani berbagai pendapat dan argumentasi yang berbeda, meluruskan isi pembicaraan yang kurang tepat, serta memperluas, memperkaya, dan memantapkan hasil pembicaraan kelompok, sehingga keseluruhannya berguna bagi para anggota kelompok itu. Pemimpin kelompok juga perlu mendorong semua anggota untuk berani mengemukakan pendapat dan berpartisipasi aktif secara penuh dalam kegiatan kelompok. Dengan aktivitas dalam kelompok, seluruh anggota akan memperoleh manfaat bagi kemampuan hubungan sosial. Dalam Nur Laili tahun 2019 halaman 15. Yang keenam, layanan konseling kelompok. Apabila bimbingan kelompok membahas hal-hal yang bersifat umum yang menyangkut orang banyak, yaitu topik-topik yang diambil dari luar diri pribadi masing-masing siswa, maka konseling kelompok membahas permasalahan pribadi yang dialami atau diderita oleh masing-masing siswa yang menjadi anggota kelompok. Permasalahan pribadi itu satu persatu dikemukakan dalam kelompok oleh siswa si empunya masalah, kemudian dibicarakan bersama oleh seluruh anggota kelompok dengan bagaimana memecahkan masalah pribadi tersebut. Adapun kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu aplikasi instrumentasi dan himpunan data. Siswa-siswa kelas 5 dan 6 telah mampu mengisi berbagai angket sederhana dan mengerjakan berbagai alat ungkap.
seperti alat ungkap permasalahan yang dihadapi siswa. Apabila diperlukan, mereka juga dapat mengerjakan berbagai tes, misalnya tes intelijensi atau tes bakat. Semua data hasil instrumentasi di atas selanjutnya dapat melengkapi himpunan data masing-masing siswa yang telah terhimpun dengan membawa serta seluruh himpunan data sejak kelas 1. Dengan demikian, himpunan data siswa kelas 6 secara ideal akan meliputi yang pertama, identitas pribadi siswa, latar belakang rumah dan orang tua, sejarah arah kesehatan siswa, perkembangan nilai-nilai hasil belajar siswa, kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan lain di luar sekolah, mental, bakat dan minat serta kondisi kepribadian, minat dan cita-cita awal pendidik dan jabatan, prestasi khusus yang pernah diperoleh dan karya khusus, serta berbagai catatan anekdot. Yang kedua ada konferensi kasus. Dengan lebih luasnya ruang lingkup konferensi kasus, makin dituntut pula tanggung jawab guru kelas menjaga kerahasiaan masalah siswa. Di samping kemampuan untuk meramu berbagai informasi dari sumber yang bervariasi, pada akhirnya dipakai dalam bentuk-bentuk layanan bimbingan dan konseling. Yang ketiga ada kunjungan rumah. Siswa kelas 5 dan 6 lebih besar lagi kemampuannya untuk diaktifkan dalam kunjungan rumah demi terentasnya masalah-masalah mereka. Sebagian data rumah dan keluarga bahkan diharapkan dapat diperoleh dari siswa yang bersangkutan secara langsung. Yang terakhir ada alih tangan kasus. Pembahasan tentang rencana alih tangan kasus telah dapat dilakukan secara penuh dengan siswa kelas 5 dan 6 yang bersangkutan. Kesadaran siswa tentang perlunya alih tangan itu dapat dipahami dan diterima oleh siswa dan orang tuanya, dan merupakan modal utama bagi keberhasilan alih tangan kasus tersebut. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Demikian penjelasan dari kelompok 10 tentang pelaksanaan pelayanan bimbingan konseling di SD, kelas rendah dan kelas tinggi. Semoga penjelasan tadi dapat bermanfaat bagi yang menonton dan juga untuk pendidikan ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.